Dr. Indra Sofyan STMS. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Selamat lalu persembahan pastinya, yaitu adalah Fasilitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Senang sekali Pak Indra dan juga Bu Nining, hari ini kita berjumpa modal dalam negeri. Dan yang paling menariknya adalah bukan hanya dari sektor Jawa Barat terus berbenah dan berbagai proyek infrastruktur baik yang menjadi proyek daerah. Kalau kita mungkin absen satu persatu, apa saja tol Cisumdawu ya yang akhirnya membuat BJB sosial seperti pembangunan rumah sakit misalkan, kemudian juga jalan, jembatan, sudah dirasakan oleh manfaatnya begitu ya oleh masyarakat Jawa Barat. Lalu sebetulnya apa saja volume pertama kali ini kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Bapeda Provinsi besar Pak, ketercapaian pembangunan di Jawa Barat khususnya di tahun 2000. Manfaatnya di tahun 2023 ini tol Cisumdawu, belum lagi BIJB sekarang dengan secara langsung begitu. Mungkin dapat dijelaskan oleh Pak Indra, silakan. Santai aja ya, sebetulnya seperti ini sudah dilakukan formal sesuai peraturan perundangan seperti misalnya ada LKPJ, ada LPPD dan lain sebagainya. Juga informal dalam konteks lebih santai begitu. Ya. Kalau wartawan tiap kabupaten kota, bagaimana mereka menyiapkan SDM, lulusan SMP, terus mencoba untuk membangun rumah sakit dan lain sebagainya, begitu ya. Ini juga kalau tempat yang ada di Jatinangor ya, itu sudah mulai terbangun untuk mengimbangi RSAS yang ada di wilayah barat dan wilayah timur 25 ya. Tapi setelah itu, what next? Ya. Ada masyarakat makin banyak. Tadi 56, isi 4 isi ekonomi, pariwisata, UMKM segala macamnya ini sudah coba kita lakukan dan pemerintah pusat. Bayangkan, kira-kira minimal ya di awal tahun 2024 acara Beja Bewara Jawa Barat merupakan yang pertama. Nah, substansinya adalah kita ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan di 2023 yang disebut dengan kaleidoskop. Yang kedua, rencana 2024 terutama di tahun politik. Tentunya acara seperti ini akan terus kita lakukan seperti halnya sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa komunikasi kita dengan masyarakat melalui media ini harus dilakukan supaya apa yang kita lakukan ini jelas ya ke depan, tidak ada dugaan-dugaan atau lain sebagainya begitu ya. Dan kita juga ingin masukan-masukan seperti apa pembangunan ke depan dan bagaimana cara melakukannya begitu ya. Sehingga istilah transparansi kemudian kolaborasi ini benar-benar terwujud ya. Mulai dengan komunikasi dan informasi seperti ini. Dan kami berharap dari Bapeda setiap OPD juga melakukan seperti ini ya. Jangan ragu untuk disampaikan supaya clear. Kalau misalnya tahun 2024 hanya membangun fondasi saja, ya itu sampaikan. Kira-kira contoh kecilnya seperti itu. Gitu, ya. Yang kedua terkait dengan apa yang sudah dilaporkan tadi, kaleidoskop 2023, meskipun rekan-rekan media progresnya itu mungkin tiap hari dan tiap jam begitu ya. Tapi kami ingin merangkum secara lebih rekap begitu, lebih singkat. Seharusnya memang ini dilakukan di Desember. Ya. Tetapi karena perubahan pimpinan dan sistem seperti apa kira-kira demikian, adanya beja juga begitu, sehingga baru dilakukan sekarang ini ya. Tapi prinsipnya secara substantif bahwa apa yang sudah dilakukan di 2023 yang merupakan bagian dari 2018-2023 RPJMD Pak Ridwan Kamil dan Pak UU itu tidak terhenti meskipun adanya perpindahan kepemimpinan gitu, ya. Itu harus diselesaikan, apalagi hanya 3 bulan begitu Pak PJ Gubernur ini betul-betul melanjutkan apa yang sudah dirancang dan sudah dilaksanakan. Demikian juga 2024 ya, kita mengarahkan bahwa Pak PJ Gubernur hanya sebagai, bukan hanya ya, artinya pemimpin daerah yang ditugaskan memang bagaimana supaya pemerintahan berjalan begitu, kemudian pembangunan yang dirancang itu dijalankan dengan baik. Konsepnya adalah 3 tahun ke depan melanjutkan apa yang sudah dibangun di 5 tahun ke belakang dan mempersiapkan untuk 20 tahun ke depan, paling tidak ada 5 tahun ke depan untuk gubernur terpilih nanti. Artinya bahwa dari Bapeda sudah menyiapkan satu RPJPD 20 tahun ke depan, 2025-2045, yang akan dibahas di bulan April Mei dengan DPRD sampai dengan, dan ditargetkan Agustus selesai begitu ya. Karena RPJP harus menjadi acuan untuk menyusun RPJMD gubernur terpilih.
kalau gubernur terpilih ini September atau November, paling tidak kalau September berarti Januari sudah dilantik. Jadi RPJMD kita juga harus sedang membuat secara teknokratis, bulan Mei atau Juni harus disampaikan ke KPU untuk menjadi bahan debatnya calon gubernur begitu ya. Kemudian kalau sudah terpilih menjadi diwarnai dengan visi misinya gubernur RPJMD tersebut, sehingga 2026 diharapkan sudah diacu untuk menyusun program Jawa Barat ya, mengacu pada RPJMD gubernur terpilih. Itu 2003 2024 dan